Oke, selamat datang di The Official Auto. Kemunculan produk baru lazimnya sanggup jadi stimulus daya beli konsumen, apalagi tren penjualan mobil selama 2020 sempat tengkurap akibat pandemi COVID. Bisa saja produk yang seyogyanya dilansir tahun lalu menjadi tertunda. Kala itu, sebagian produsen melihat market belum sanggup menyerap barang gres. Belum lagi inflasi dan resesi yang dialami Indonesia, tentu menjadi tantangan tersendiri. Tapi ada sejumlah APM yang memutuskan tetap melansir berbagai mobil anyar. Nah, tahun ini salah satu segmen yang dinilai terus tumbuh ialah lahan SUV plus crossover. Ada sejumlah kendaraan yang amat dinanti. Entah dari konfigurasi 5 penumpang hingga 7 tempat duduk. Jadi setidaknya info ini bisa menjadi referensi tambahan buat Anda, yakni tatkala ingin membeli kendaraan baru di sepanjang tahun 2021. Siapa saja mereka? Ini daftarnya. Yang pertama, Mitsubishi Pajero Sport. Di Thailand, Pajero Sport teranyar sudah di Lego, namun belum di Indonesia. Untuk menggairahkan market 2021, SUV andalan mereka punya kemungkinan besar diluncurkan. Terlebih, Pajero Sport menjadi unit yang belum diremajakan di sini. Padahal lawan tanding sepadan seperti Toyota Fortuner dan yang lainnya sudah disegarkan. Kira-kira berapa bandrol yang cocok dilabelkan padanya? Sebelumnya, Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021 tercantum di laman instansi pemerintahan. Misalnya Exit 4x2 2,5 liter memiliki NJKB sebesar 362 juta. Kemudian Pajero Sport Dakar 2,4 liter yang 4x4 tertulis 524 juta. Angka ini belum dengan perpajakan dan margin laba perusahaan. Akibat rombakan bodi dan penyamatan beberapa fitur seperti di market Thailand membuat pabrikan mengerek harga, diprediksi di kisaran 500 juta hingga 700 jutaan. Kemudian jantung mekanis yang ditancapkan sama, pakai MIVEC 2,4 liter di varian menengah ke atas, kemudian 2,5 liter DHC di varian bawah. Selanjutnya SUV yang patut ditunggu ialah Honda BR-V. Kalau melihat tren MPV crossover belakangan, agaknya Honda Project Motor belum tergerak untuk membesut penyegaran MPV andalan, Mobilio. Tapi kemungkinan malah Honda BR-V yang mendapat ubahan di seluruh tubuh. Bukan semata facelift, melainkan menyandang nama all new. Wujud bodi, modelnya, semuanya serba baru. Seyogyanya pabrikan perlu merekayasa ulang agar model Exis terkesan lebih SUV, jadi terlihat lebih agresif dan atletis. Berikut ini sejumlah ekspektasi racikan anyar pada sang suksesor. Agar menguatkan karakter SUV, ada baiknya Honda menata ulang muka lebih agresif, kemudian misal pinjam muka milik Odyssey. Kisi-kisi depan pakai gaya trapesium terbalik, lapisan kromium dilekatkan di atas logo H. Selebihnya garis vertikal bisa menghiasi grill. Lalu sorot utama pakai teknologi LED berikut fog lamp, termasuk lampu siang hari atau DRL. Kemudian rumah mata utama dibuat menyipit pola jejar genjang, namun harus berbeda dengan model sekarang. Selanjutnya, harapan pada Honda BR-V ialah fender hitam atau alis yang di atas roda itu senantiasa dipertahankan, mengitari bodi supaya jiwa tangguhnya lebih menyeruak. Bumper juga wajib diubah lebih menonjol dan lebih atletis. Kemudian soal jantung mekanis diprediksi tetap sama, memiliki mesin 1,5 liter naturally aspirated dengan tenaga 120 PS, dan itu menurut saya cukup untuk bertarung di segmen LSUV. Selanjutnya ialah Honda CR-V. Kendaraan yang patut ditunggu ialah Honda CR-V yang sudah mengaspal di Vietnam dan Thailand, sementara di Indonesia belum terjadi. Mungkin saja awal 2021, tepatnya pada semester pertama, unit bisa dirilis. Mengacu dari daftar Samsat PKB Jakarta, terdapat 2 engine yang didaftarkan. Yang pertama mesin bensin 2,5 liter, naturally aspirated, kemudian 1,5 liter turbo. Tipe pertama memiliki nilai jual kendaraan atau NJKB 344 juta, sedangkan bandrol anyar paling murah ialah 463,9 juta on the road. Jadi urusan engine sepertinya tidak berubah, sama seperti model yang eksis di Indonesia. Nah, kemudian model yang menurut saya patut ditunggu ialah Wuling Almas. Mungkin orang tidak terpikirkan Wuling Almas harus masuki masa recycle 2 tahunan.
Kalau melihat siklus pabrikan melakukan perombakan muka, ya mereka harus menyegarkan di lini produk andalan mereka, yaitu Almas. Sangat mungkin tahun ini jadi momentum buat melepas wujud baru. Penjualan yang dekaden perlu dirangsang dengan dandanan anyar, apalagi di Tiongkok sana saudaranya yaitu Baojun 530 sudah mengalami banyak sentuhan di bagian wajah. Sekedar ramalan saja buat market di Indonesia, kemungkinan tidak mirip-mirip amat dari versi Cina. Tapi pola lekukan maupun garis depan mengikuti model Axis. Hanya saja roman depan diberi sentuhan lebih tegas demi menyiratkan kesan tangguh dan penuh otot. Misalnya saja nih, lampu siang hari atau DRL pakai LED tetap dipasang, kemudian dideret atas bersama dengan lampu sen. Ya, lupakan sejenak soal garis-garis kromium di mimik depan yang ada di model Axis. Tanggalkan pula dual grill yang ada, kemudian diganti dengan model kisi-kisi yang menggunakan bilah horizontal dan lebih lebar. Semuanya dibalut dalam lapisan serba hitam. Komposisi rumah lampu fog lamp juga mengikuti tatanan raut muka, pakai garis yang menyudut plus aksentuasi clear kontras. Lalu lip spoiler depan berlapis warna gelap, dan yang penting juga bagian mesin. Mesin diprediksi tidak berubah. Dan harapan yang terakhir ialah penambahan teknologi baru, yakni Wuling Interconnection Smart Ecosystem. Lanjut ke SUV yang juga patut dinanti, ialah datang dari brand Korea Selatan, Hyundai Santa Fe. Usai merilis Palisade, Hyundai di Indonesia dipastikan membawa Santa Fe Facelift 2021. Itu juga sudah tercantum di NJKB dengan besaran 432 juta. Itu untuk versi mesin bensin, sedangkan untuk cantuman lain Santa Fe yang peminum solar tertera dengan harga NJKB 451 juta. Jadi besar kemungkinan SUV anyar ini dilansir di semester pertama atau mungkin awal-awal semester kedua 2021. Kalau mengacu model global, Santa Fe Facelift punya tingkat kedewasaan lebih matang. Lihat aja alur di ujung depan yang mencolok dan punya kisi-kisi yang jembar. Amat khas ukiran fluidic sculpture Hyundai paling mutakhir. Kemudian pola 3D pada grill memberi karakter kokoh, kemudian ada DRL yang berbentuk T, sangat unik. Saat dipandang sosoknya menyita perhatian, apalagi saat berada di kondisi gelap. Sorot mata vertikal itu sangat tajam, bak taring ular yang menerkam mangsanya. Produk terakhir yang patut dinanti ialah Renault Kiger. Merek asal Prancis ini memulai babak baru melalui Kiger. Ia berpijak dari platform CMF-A hasil racikan aliansi Renault-Nissan. Nah, salah satu bos Renault Indonesia sempat menyatakan ingin memasarkan unit Kiger baru di pasar Indonesia. Walau masih satu darah dengan Nissan Magnite, namun perawakan Kiger sangat jauh berbeda. Sekilas terlihat menonjol dengan kap terpahat, kaca depan ramping, dan atap semi mengambang dengan roof rail. Di kedua sisi, spion berbentuk runcing didesain seperti sayap pesawat terbang. Di bagian belakang, roof drop diatapi spoiler. Ini membuat kendaraan terlihat sangat lapang, padahal panjangnya kurang dari 4 meter. Itu mengikuti regulasi di India sana. Soal jantung mekanis, ya bisa saja jenis yang ditawarkan di Indonesia sama dengan milik Magnite. Yang pertama pakai jenis bensin 1 liter yang disedot secara alami dengan sistem dual VVT. Lalu pilihan yang kedua ialah mesin turbo 1,0 liter 3 silinder. Kalau di Nissan Magnite, mesin itu mampu memberi lecutan 100 PS pada 5000 rpm. Kemudian torsinya 160 Nm dihasilkan antara 2800 sampai 3600 rpm. Kurang lebih kemampuannya mirip-mirip dengan Nissan Magnite. Soal transmisi juga mungkin ada manual dan versi matic. Nah, itulah deret SUV yang patut dinanti pada tahun 2021. Untuk informasi lebih detail bisa baca atau kunjungi auto.com, carvagas.com, dan Zigwheel. Oke, jangan lupa subscribe channel kami The Official Auto, kasih komen, like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!